Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alia Tunisa dengan NIM 122, Isi pada Trinaidah dengan NIM 139, dan juga Ayu Wadini Aprilia dengan NIM 155. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Soebatul Aslamiyah karena telah memberikan kami tugas sehingga kami akan sedikit mengupas apa itu pasar konsumen dan juga bagaimana pasar konsumen dari suatu perusahaan. Pokok bahasan kita pada video kali ini ada 4, yakni yang pertama ada hal yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang kedua ada proses psikologis kunci, yang ketiga ada proses keputusan pembelian, yakni menggunakan model 5 tahap, dan yang terakhir ada teori lain tentang pengambilan keputusan konsumen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Ayu Wadini. Baik, terima kasih. Materi yang akan saya bawakan pertama yaitu pengertian perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya yaitu membahas terkait hal yang mempengaruhi konsumen. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh yang pertama yaitu faktor budaya, yang kedua faktor sosial, dan yang ketiga yaitu faktor pribadi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas dari segi faktor budaya. Jadi kelas budaya, subbudaya, dan sosial sangat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Budaya atau culture adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. Melalui keluarga dan institusi utama lainnya, pemasaran harus benar-benar memperhatikan nilai-nilai budaya di setiap negara untuk memahami cara terbaik memasarkan produk lama mereka dan mencari peluang untuk produk baru. Yang kedua yaitu faktor sosial. Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian. Kelompok referensi sendiri adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tatap muka atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kemudian pengertian dari keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan anggota keluarga mempresentasikan kelompok referensi utama yang paling berpengaruh. Dan yang terakhir, peran dan status. Peran dan status adalah orang yang berpartisipasi dalam banyak kelompok keluarga, klub, organisasi. Kelompok sering menjadi sumber informasi penting dan membantu mendefinisikan norma perilaku. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, pekerja dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Karena banyak dari karakteristik ini mempunyai dampak yang sangat langsung terhadap perilaku konsumen, penting bagi pemasar untuk mengikuti mereka secara seksama. Selanjutnya yaitu membahas tentang proses psikologi kunci. Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah model respon rangsangan seperti tabel di atas. Rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen dan sekelompok proses psikologis digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian. Selanjutnya yaitu motivasi menurut Freud, Maslow, dan Herzberg. Dari Freud mengasumsikan bahwa kekuatan psikologi yang membentuk perilaku seseorang sebagian besar adalah ketidaksadaran dan bahwa seseorang tidak dapat memahami secara penuh motivasinya sendiri. Kemudian yaitu teori Maslow. Teori Maslow berusaha menjelaskan mengapa orang didorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Yang terakhir yaitu menurut Herzberg, mengembangkan teori dua faktor yang membedakan ketidakpuasan
atau faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dari kepuasan, atau faktor yang menyebabkan kepuasan. Materi selanjutnya yaitu tentang persepsi. Persepsi bawah sadar, mekanisme persepsi selektif membutuhkan keterlibatan dan pemikiran aktif konsumen. Sebuah topik yang telah mempesona banyak pemasar selama berabad-abad adalah persepsi bawah sadar. Mereka berpendapat bahwa pasar menyisipkan pesan rahasia dan tersembunyi dalam iklan atau kemasan. Konsumen tidak menyadarinya, tetapi pesan tersebut mempengaruhi perilaku. Meskipun jelas bahwa proses mental mencakup berbagai efek bawah sadar yang kecil, tidak ada bukti yang mendukung pernyataan bahwa pemasar dapat mengendalikan konsumen secara sistematis pada tingkat tersebut, terutama dalam hal mengubah keyakinan yang cukup penting atau keyakinan yang dipegang erat. Materi selanjutnya yaitu tentang pembelajaran. Pembelajaran atau learning mendorong perubahan dalam perilaku kita yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia dipelajari, meskipun sebagian besar pembelajaran itu tidak disengaja. Ahli teori pembelajaran percaya bahwa pembelajaran dihasilkan melalui interaksi dorongan, rangsangan, pertanda, respon, dan penguatan. Dua pendekatan populer terhadap pembelajaran adalah pengkondisian klasik dan pengkondisian operan atau instrumental. Selanjutnya yaitu memori. Dalam model ini, kita dapat menganggap pengetahuan merek konsumen sebagai not dalam memori dengan berbagai asosiasi yang terhubung. Kekuatan dan organisasi asosiasi ini akan menjadi determinan penting dari informasi yang dapat kita ingat tentang merek. Asosiasi merek terdiri dari semua pikiran, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, kepercayaan, sikap, dan sebagainya yang berkaitan dengan merek dan berhubungan dengan node merek. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Istifadatul Yunaida. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya, yakni proses keputusan pembelian, yakni dengan menggunakan metode 5 tahap. Proses psikologis dasar memainkan peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian mereka. Dengan menjadikan daftar beberapa pertanyaan perilaku konsumen, utama berdasarkan pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Untuk pertanyaan ini sendiri bisa digolongkan menjadi 5W1H. Konsumen juga tidak selalu melalui 5 tahap pembelian produk seperti alur tabel di samping. Meskipun demikian, model dalam alur tabel di samping memberikan kerangka referensi yang baik, karena model itu menangkap kisaran penuh pertimbangan yang muncul ketika konsumen menghadapi pembelian baru yang memerlukan keterlibatan tinggi. Tahapan pertama dalam 5 model tahap, yakni yang pertama ada pengenalan masalah, yakni proses di mana pembelian ini dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atas kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Tahap yang kedua yakni pencarian informasi. Konsumen sering mencari jumlah informasi yang terbatas. Untuk sumber informasi sendiri dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, pribadi. Pribadi ini dapat berasal dari keluarga, teman, tetangga, maupun rekan. Untuk yang kedua, dari kelompok komersial, biasanya dari iklan, situs web, dan lain sebagainya. Kelompok ketiga yakni ada dari publik, biasanya dari media massa, organisasi, dan pemeringkatan konsumen. Dan untuk kelompok terakhir yakni eksperimental, biasanya ada penanganan, pemeriksaan, dan penggunaan produk. Tahap selanjutnya yakni evaluasi alternatif. Konsep dasar yang akan membantu kita memahami proses evaluasi ada 3, yakni yang pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. Yang kedua, ada konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Dan yang ketiga, konsumen melihat masing-masing produk ini sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan ini.
Keyakinan dan sikap. Keyakinan dan sikap mempengaruhi perilaku pembelian. Keyakinan atau biasa disebut belief adalah pemikiran deskriptif yang dipegang seseorang tentang sesuatu. Nah, sama pentingnya dengan sikap atau attitude, yakni evaluasi dalam waktu lama tentang yang disukai atau tidak disukai seseorang, perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan terhadap beberapa objek atau ide. Yang kedua ada model ekspektasi nilai, atau biasa disebut expectancy value model, yakni merupakan pembentukan sikap menduga bahwa konsumen mengevaluasi produk dan jasa dengan menggabungkan keyakinan merek mereka positif dan negatif berdasarkan arti pentingnya. Selanjutnya ada tahap keputusan pembelian. Dalam melaksanakan keputusan pembelian ini, konsumen dapat membentuk 5 sub keputusan. Yang pertama ada merek, yang kedua ada penyalur, yang ketiga ada kuantitas, yang keempat ada waktu, dan terakhir ada metode pembayaran. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Alyatunisa. Baik, selanjutnya adalah model non-kompensatoris dari pilihan konsumen. Model ekspektasi nilai merupakan model kompensatoris, yaitu hal-hal yang dianggap baik untuk sebuah produk dapat membantu menutup hal-hal yang dianggap buruk. Dengan model non-kompensatoris pilihan konsumen, pertimbangan atribut positif dan negatif tidak terlalu sering saling mengurangi. Nah, beberapa heuristik dalam model ini ada 3. Yang pertama yaitu heuristik konjuktif, yang kedua ada heuristik leksikografis, dan yang ketiga yaitu heuristik eliminasi berdasarkan aspek. Model yang kedua adalah faktor pengintervensi. 2 faktor umum yang dapat mengintervensi antara maksud pembelian dan keputusan pembelian ada 2, yaitu sikap orang lain dan juga faktor situasional. Nah, keputusan untuk memodifikasi, menunda, atau menghindari keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh risiko anggapan. Beberapa risiko di sini antara lain yang pertama yaitu risiko fisik, yang kedua yaitu risiko keuangan, yang ketiga ada risiko sosial, yang keempat ada risiko psikologis, dan yang kelima ada risiko waktu. Materi selanjutnya yaitu tentang perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik dikarenakan melihat fitur yang mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Nah, dalam hal ini, pemasar itu harus mengamati kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan penggunaan dan penyingkiran pasca pembelian. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang kepuasan pasca pembelian. Kepuasan itu merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja anggapan produk. Jika kinerja tidak memenuhi harapan, konsumen akan kecewa. Sebaliknya, jika memenuhi harapan, konsumen akan puas. Dan jika melebihi harapan, konsumen akan sangat puas. Kemudian yang kedua adalah tindakan pasca pembelian. Jika konsumen puas, ia mungkin ingin membeli produk tersebut kembali, dan pelanggan yang puas juga cenderung mengatakan hal-hal yang baik tentang merek kepada orang lain, dan di pihak lain, konsumen yang kecewa mungkin mengabaikan atau mengembalikan produk. Yang ketiga yaitu penggunaan dan penyingkiran pasca pembelian. Pemasar juga harus mengamati bagaimana pembeli menggunakan dan menyingkirkan produk. Jika konsumen membuang produk, pemasar harus tahu bagaimana mereka membuangnya, sehingga tidak mencemari lingkungan. Materi selanjutnya yaitu tentang teori pengambilan keputusan konsumen. Proses keputusan konsumen mungkin tidak selalu berkembang dengan gaya perencanaan yang cermat. Beberapa teori dari pendekatan lain yaitu pertama, tingkat keterlibatan konsumen. Yang kedua, yaitu heuristik dan bias keputusan. Yang ketiga, akuntansi mental. Dan yang keempat, menentukan profil proses keputusan pembelian pelanggan.
Teori yang pertama yaitu tentang tingkat keterlibatan konsumen. Kita dapat mendefinisikan keterlibatan konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan dan pemrosesan aktif yang dilakukan konsumen dalam respon rangsangan pemasaran. Di sini ada 3 aspek, yaitu model kemungkinan elaborasi, strategi pemasaran keterlibatan rendah, dan juga perilaku pembelian pencari keragaman. Kemudian, teori yang kedua yaitu heuristik dan bias keputusan. Kita telah melihat bahwa konsumen tidak selalu memproses informasi atau mengambil keputusan dengan cara yang rasional dan cermat. Ahli teori keputusan berdasarkan perilaku berhasil mengidentifikasi berbagai heuristik dan bias dalam pengambilan keputusan konsumen setiap hari. Nah, heuristik ini adalah heuristik ketersediaan, yang kedua ada heuristik representatif, dan yang ketiga ada heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Teori yang ketiga yaitu akuntansi mental. Peneliti menemukan bahwa konsumen menggunakan akuntansi mental ketika konsumen menangani uang mereka. Menurut Richard Thaler dari Chicago, akuntansi mental didasarkan pada sekelompok prinsip inti utama. Yang pertama yaitu konsumen cenderung memisahkan keuntungan. Yang kedua yaitu konsumen cenderung mengintegrasikan kerugian. Yang ketiga yaitu konsumen cenderung mengintegrasikan kerugian yang lebih kecil dengan keuntungan yang lebih besar. Dan yang keempat, konsumen cenderung memisahkan keuntungan kecil dari kerugian besar. Metode yang keempat yaitu menentukan profil proses keputusan pembelian pelanggan. Nah, di sini kita akan memakai beberapa metode. Metode yang pertama yaitu introspektif, yang kedua yaitu ada metode retrospektif, yang ketiga ada metode prospektif, dan yang keempat ada metode deskriptif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan materi kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.